Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak siswa-siswi kelas 9 hari ini? Tentu baik, bukan? Pada hari ini saya akan membahas mata pelajaran PPKN kelas 9 yang diambil dari KD 3.6, yaitu berjudul Cinta Tanah Air, Bela Negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dikhususkan pembelajaran kita hari ini yaitu pada perjuangan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan terkait pencapaian nilai yang harus kalian tempuh pada yang tercantum dalam kompetensi inti atau disingkat KI. Yang mana KI 1 itu terdapat nilai-nilai spiritual, KI 2 terdapat nilai-nilai sosial, KI 3 terdapat nilai-nilai pengetahuan, dan KI 4 terdapat nilai-nilai keterampilan. Kalian bisa baca untuk kompetensi tersebut. Selain kompetensi inti, ada juga kompetensi dasar, yaitu 1.6 menunjukkan perilaku orang beriman dalam mencintai tanah air dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2.6 mengutamakan sikap disiplin sebagai warga negara sejalan dengan konsep bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3.6 menelaah konsep cinta tanah air, bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan 4.6 yaitu mengorganisasikan kegiatan lingkungan yang mencerminkan konsep cinta tanah air dalam konteks kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita hari ini silakan dibaca oleh siswa-siswi semua mengenai pencapaian apa saja yang harus kita tempuh pada hari ini. Di antaranya ada nilai-nilai pembiasaan, kemudian keteladanan, kemudian melalui kegiatan tatap muka hari ini, tentunya tatap muka terbatas ya. Diharapkan nanti kalian bisa melaksanakan diskusi untuk menganalisis konsep cinta tanah air, bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian terakhir, tujuan pembelajaran kita adalah melalui proses menyimak dan menganalisis melalui video atau tayangan PowerPoint yang hari ini disajikan. Kalian mampu menerapkan makna bela negara melalui laporan diskusi tentang sikap dan contoh perilaku yang mencerminkan bela negara melalui presentasi hasil diskusi. Nah, anak-anak sekalian, seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwa pembahasan kita hari ini yaitu dikhususkan pada usaha mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang hari ini akan kita bahas yaitu setelah kemerdekaan yang terjadi, ternyata ada beberapa peristiwa penting. Salah satunya ada insiden pengibaran bendera di Hotel Yamato yang berada di daerah Surabaya. Ada peristiwa apa saja yang akan kita bahas hari ini? Peristiwa ini dilatar belakangi oleh yang pertama, maklumat Presiden Soekarno pada tanggal 31 Agustus 1945 yang menetapkan bahwa mulai tanggal 1 September 1945 bendera nasional Sang Merah Putih harus dikibarkan terus di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian yang kedua, adanya kedatangan tentara Inggris dan Belanda dalam Afne pada tanggal 18 September 1945, yang mana sekutu dan Belanda dari Afne yang lebih disingkat adalah Elite Force Netherlands East Indies bersama-sama dengan rombongan Intercross atau Palang Merah Internasional datang dari Jakarta. Kemudian
adanya pengibaran bendera Belanda oleh orang-orang Belanda di bawah pimpinan Mr. W.V. G.H. Loogman pada malam hari, tepatnya pukul 21.00, yaitu pada tanggal 19 September 1945. Mereka mengibarkan bendera Belanda yang berwarna merah, putih, biru tanpa persetujuan pemerintah Republik Indonesia di daerah Surabaya, di tiang pada tingkat teratas di Hotel Yamato. Nah, tokoh siapa saja yang terlibat di dalamnya? Yang pertama ada Jenderal Sudirman, yaitu seorang pejuang dan diplomat yang menjabat sebagai wakil presiden saat itu. Beliau meminta agar bendera Belanda diturunkan dari puncak Hotel Yamato. Kemudian ada Mr. W.V. G.H. Loogman. Siapa dia? Dia adalah wakil dari Belanda yang melakukan perundingan dengan Sudirman yang menolak untuk menurunkan bendera Belanda dan ingin menancapkan kembali kekuasaannya di Indonesia. Tokoh yang selanjutnya ada yang bernama Siddiq, yaitu orang yang menemani Presiden Sudirman atau Residen Sudirman pada perundingan dengan Loogman. Siddiq tewas setelah membunuh Mr. Loogman. Kemudian ada Haryono, yaitu seorang yang melindungi Sudirman dari serangan pihak Belanda, yang ikut juga menyobek bendera Belanda bersama Kusno Wibowo. Kemudian ada Kusno Wibowo, yaitu orang yang berhasil menyobek bendera Belanda menjadi bendera merah putih dan mengereknya kembali ke puncak Hotel Yamato, lalu menyerukan kata merdeka di puncak Hotel Yamato tersebut. Nah, anak-anak sekalian, sekarang kita bahas mengenai jalannya perlawanan yang dilakukan oleh para pahlawan kita. Di bawah pimpinan Mr. W.V. G.H. Loogman pada pukul 21.00 mengibarkan bendera Belanda, yaitu merah, putih, dan biru di tiang pada tingkat teratas Hotel Yamato di sebelah utara. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh yang pertama, maklumat Presiden Soekarno pada tanggal 31 Agustus 1945 yang menetapkan bahwa tokoh yang selanjutnya ada yang bernama Siddiq, yaitu orang yang menemani Presiden Sudirman atau Residen Sudirman pada perundingan dengan Loogman. Kemudian yang kedua, nah, tokoh siapa saja yang terlibat di dalamnya? Yang pertama ada Jenderal Sudirman, yaitu seorang pejuang dan diplomat yang menjabat sebagai wakil presiden saat itu. Beliau meminta agar bendera Belanda diturunkan dari puncak Hotel Yamato. Kemudian ada Mr. W.V. G.H. Loogman. Siapa dia? Dia adalah wakil dari Belanda yang melakukan perundingan dengan Sudirman. Nah, anak-anak sekalian, akhir dari insiden bendera di Hotel Yamato ini yaitu banyaknya pasukan arek-arek Surabaya yang melakukan penyerangan terhadap Belanda. Kemudian ada Haryono, yaitu seorang yang melindungi Sudirman dari serangan pihak Belanda, yang ikut juga menyobek bendera Belanda bersama Kusno Wibowo.
Nah, anak-anak sekalian, inilah gambaran atau Hotel Yamato yang sekarang yang namanya diganti menjadi Hotel Majapahit Oriental Surabaya yang memiliki nilai sejarah yang sangat besar untuk perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, terutama perjuangan yang dilakukan oleh para pahlawan kita yang tanpa mengenal lelah untuk terus mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Hikmah apa saja yang bisa kita ambil dari kisah-kisah tersebut, dari sejarah tersebut? Yang pertama ada rela berkorban, seperti apa yang dilakukan oleh Sidik tadi, yang mengorbankan nyawanya agar dapat mempertahankan kedaulatan Indonesia agar tetap jaya. Kemudian ikhlas dalam melakukan sesuatu dan tidak pamrih. Kemudian pantang menyerah, seperti yang dilakukan oleh Jenderal Sudirman, Haryono, dan Sidik pada saat diancam oleh Mr. Lukman. Kemudian yang terakhir, berpikir taktis dan mengambil keputusan dengan cepat dan tepat, seperti yang dilakukan oleh Haryono dan Sidik pada saat keadaan didesak oleh Belanda. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh yang pertama, yaitu banyaknya pasukan arek-arek Surabaya yang melakukan penyerangan terhadap Belanda. Nah, anak-anak sekalian, demikian tadi pemaparan salah satu sejarah yang dilakukan oleh para pahlawan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mengusahakan tetap mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga pembahasan ini bermanfaat untuk kalian. Tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.